Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian gadai. Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut al-ran. Kata al-ran berasal dari bahasa Arab rahana yarhanu rahnan yang berarti menetapkan sesuatu. Ada beberapa pengertian secara bahasa. Menurut Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, pengertian al-ran adalah al-subut wa al-dawam yang berarti tetap atau kekal. Menurut Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, al-ran adalah al-subut, sesuatu yang tetap, dan al-ihtibas atau menahan sesuatu. Bagi Zakaria al-Ansyari, al-ran adalah al-subut yang berarti tetap. Secara istilah, menurut Ibnu Qudamah, pengertian al-ran adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang untuk dipenuhi dari harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Menurut Taqiyuddin menyatakan bahwa al-ran adalah menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan utang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gadai atau al-ran adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Oke, sebelum kita masuk ke sejarah pegadaian di Indonesia, kita bahas sedikit mengenai sejarah pegadaian di luar Indonesia. Berdasarkan kajian Samuel Lavin, gadai secara informal telah ada sejak masa lampau atau prehistory dengan alasan adanya kalimat yang menunjukkan gadai atau menggadai dalam perjanjian lama. Usaha gadai telah ada sekitar tahun 1000 Masehi di Italia. Adapun Cina sebagai pelopor pegadaian di Asia telah memulai usaha tersebut sekitar tahun 600 Masehi. Pada masa itu, usaha gadai tidak dimaksudkan untuk mencari profit atau keuntungan, akan tetapi lebih pada pengembangan karakter keagamaan. Namun, seiring perkembangannya, pegadaian Cina menerapkan bunga pada sistemnya. Namun, hampir semua negara Eropa saat itu melarang pengambilan bunga karena termasuk riba atau usury, kecuali pegadaian swasta. Sementara itu, usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda atau VOC, di mana ketika itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya, usaha ini dijalankan oleh pihak swasta. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara. Menurut Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda waktu itu dengan status Dinas Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang, gedung kantor pusat Jarawat Pegadaian yang terletak di Jalan Keramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Keramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut Shichi Eikyuku. Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Onho-san dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Kemudian pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang, kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta. Pegadaian dikelola oleh pemerintah Indonesia dan telah beberapa kali berubah statusnya, yaitu sebagai perusahaan negara atau PN sejak 1 Januari 1961. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 7 tahun 1969 menjadi perusahaan jawatan atau perjan, dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 berubah lagi menjadi perusahaan umum atau Perum hingga sekarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Rika. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum gadai. Landasan hukum yang memperbolehkan adanya praktik gadai adalah firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah katanya, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashtaromi Yahudi to'aman rohanahu dir'am min hadid. Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan, menggadaikan kepadanya baju besinya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Anas bin Malik juga pernah mengatakan, "Rohana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'an inda Yahudi bil Madinati wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi." Rasulullah telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan meminjam kepadanya gandum untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Nasa'i. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis gadai. Nah, gadai apabila kita lihat dari sah atau tidaknya akad itu terbagi menjadi dua, yaitu gadai sohih dan gadai fasid. Nah, gadai sohih ini adalah gadai yang benar karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Contohnya adalah ketika seseorang memberikan emas sebagai jaminan pinjaman dari bank Islam. Nah, apabila individu tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman, maka pihak bank berhak untuk menjual emas yang dijadikan sebagai jaminan. Begitupun sebaliknya, apabila individu tersebut dapat mengembalikan pinjaman, maka pihak bank juga berhak untuk mengembalikan emas yang dijadikan sebagai jaminan. Nah, kemudian yang kedua adalah gadai fasid, yaitu gadai yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Contohnya adalah ketika seseorang diminta untuk menggunakan paspor sebagai jaminan pinjaman yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena dapat menimbulkan kesulitan bagi individu. Nah, karena paspor ini adalah salah satu dokumen yang sangat penting bagi seorang individu apabila hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun jaminan telah diberikan dan pinjaman juga telah diberikan, maka transaksi tersebut tidak sah menurut syarat-syarat perbankan Islam. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Roro. Selanjutnya, saya Roro Ayu Rahmadani akan menjelaskan tentang sumber dana dan kegunaan dana pada pegadaian Islam. Dalam menjalankan aktivitasnya, peron pegadaian harus memiliki sumber dana terlebih dahulu. Kemudian, setelah terhimpun, dana itu harus disalurkan ke aktivitas produktif tertentu agar dapat memberikan keuntungan bagi peron pegadaian. Sumber dana pada peron pegadaian berasal dari yang pertama, modal sendiri, yaitu modal yang dimiliki oleh peron pegadaian berasal dari modal awal, penyertaan dari pemerintah, serta laba ditahan. Yang kedua ada pinjaman jangka pendek, yaitu yang berasal dari perbankan dan pihak lainnya. Pinjaman dari perbankan merupakan sumber dana yang paling dominan dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Adapun pinjaman dari pihak lainnya berasal dari pendapatan diterima di muka, biaya yang masih harus dibayar, dan lainnya. Dan yang ketiga, penerbitan obligasi atau instrumen surat hutang yang diterbitkan dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat. Atas obligasi yang dibelinya, masyarakat memperoleh imbalan berupa bunga. Kemudian penggunaan dana pada peron pegadaian itu terdiri dari yang pertama, uang kas. Merupakan dana likuid yang harus selalu tersedia untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar. Kewajiban ini berupa pengeluaran untuk jasa pembiayaan, biaya pajak, biaya operasional, dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua, jasa pembiayaan. Merupakan aktivitas utama peron pegadaian yang akan memberikan pendapatan yang paling dominan. Pendapatan yang diterima adalah berupa bunga dan biaya administratif lainnya. Yang ketiga, operasional perusahaan, yaitu kegiatan operasional perusahaan pada peron pegadaian adalah berupa pembayaran upah pegawai, perawatan barang bergerak, dan lainnya. Yang keempat, pemberian aktiva tetap. Pembelian aktiva tetap ditunjukkan untuk menunjang aktivitas usaha dari peron pegadaian. Aktiva tetap umumnya berupa kantor, gudang penyimpanan, peralatan, kendaraan, dan lainnya. Dan yang terakhir ada investasi, yang dilakukan pada dana-dana yang tidak dapat tersalurkan ke masyarakat. Kelebihan dana ini belum diperlukan oleh masyarakat dalam jangka pendek, sehingga peron pegadaian memanfaatkannya untuk pembelian instrumen investasi jangka pendek yang diharapkan dapat memberikan keuntungan. Selanjutnya, perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional. Gadai syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang penggunaan riba atau bunga dalam transaksi keuangan, sedangkan gadai konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga dan praktik keuangan konvensional lainnya yang umum di pasar keuangan global.
Kemudian gadai syariah cenderung menggunakan instrumen pembiayaan yang berbasis pada kepemilikan aset nyata atau transaksi jual beli dan penyewaan. Sedangkan gadai konvensional memberikan pinjaman dengan bunga kepada pelanggan, di mana bunga adalah biaya tambahan yang harus dibayar bersamaan dengan pokok pinjaman. Kemudian gadai syariah memiliki resiko yang dielaborasi dan ditanggung bersama-sama antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Sedangkan pada gadai konvensional mengalihkan risiko sepenuhnya kepada peminjam atau pihak lainnya. Sekian, terima kasih. Kita masuk pada studi kasus implementasi produk murabahah di Pegadaian Syariah Cabang Jakarta. Nah, kasus kali ini dilatar belakangi Pegadaian Syariah Cabang Jakarta memperkenalkan produk murabahah sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi nasabah yang ingin memperoleh dana dengan prinsip-prinsip syariah. Produk ini menjadi pilihan bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan seperti modal usaha, pendidikan, atau kebutuhan lainnya, namun ingin menghindari riba. Deskripsi kasus kali ini yaitu seorang pengusaha kecil di Jakarta yang bernama Budi ingin mengembangkan bisnisnya dengan membeli mesin produksi baru. Namun Budi tidak ingin menggunakan konvensional yang melibatkan bunga riba. Dia memutuskan untuk memanfaatkan produk murabahah dari Pegadaian Syariah Cabang Jakarta. Budi datang ke Pegadaian Syariah Cabang Jakarta untuk mengajukan pembiayaan dengan menggunakan produk murabahah. Dia memberikan informasi tentang mesin produksi yang ingin dia beli beserta harga dan spesifikasi kelengkapannya pada petugas di Pegadaian tersebut. Petugas Pegadaian Syariah Cabang Jakarta melakukan evaluasi terhadap permohonan Budi. Setelah menilai kelayakan dan kepatuhan Budi terhadap prinsip syariah, pegawai tersebut menawarkan produk murabahah kepada Budi. Proses murabahah dimulai dengan Pegadaian Syariah Cabang Jakarta membeli mesin produksi tersebut atas nama mereka sendiri dengan menggunakan dana dari Budi. Setelah itu, Pegadaian Syariah menjual mesin produksi tersebut kepada Budi dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, yang mencangkup biaya produk serta keuntungan yang telah ditetapkan. Budi setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Jakarta dan menandatangani perjanjian pembelian. Dia juga sepakat untuk membayar secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama. Nah, hasilnya yaitu dengan menggunakan produk murabahah dari Pegadaian Syariah Cabang Jakarta, Budi berhasil memperoleh mesin produksi baru tanpa terlibat dalam sistem bunga riba. Sebagai gantinya, dia membayar biaya pokok yang telah disepakati kepada Pegadaian Syariah. Melalui pendekatan ini, Budi dapat mengembangkan bisnisnya dengan sesuai pada prinsip-prinsip syariah. Kesimpulan pada studi kasus ini menunjukkan bagaimana Pegadaian Syariah Cabang Jakarta menerapkan produk murabahah sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menerapkan solusi finansial yang bersahabat dengan syariah, Pegadaian Syariah memberikan opsi yang lebih baik bagi masyarakat yang ingin menghindari riba dalam kegiatan keuangan mereka. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu Pegadaian Islam adalah inovasi keuangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke produk dan layanannya, memberikan alternatif sesuai ajaran Islam bagi umat muslim dalam memenuhi kebutuhan finansial tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Melalui produk seperti murabahah, ijarah, dan masyarakat, Pegadaian Islam mempromosikan keadilan, transparansi dan kepatuhan terhadap hukum Islam dengan pertumbuhan dan kesadaran akan keuangan berkelanjutan. Pegadaian Islam semakin relevan sebagai integral dari sistem keuangan inklusif dan berbasis nilai-nilai keadilan sosial. Sekian,